كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, para sahabat FDP TV, kali ini kita akan membahas tentang hari-hari kemerdekaan kita, yaitu 17 Agustus ini kita akan menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya dalam kemerdekaan ini banyak sekali peran-peran dakwah untuk memerdekakan negara ini. Oleh karena itu, saya langsung saja menyapa salah satu pemateri kita yang akan membahas tentang peran dakwah dalam memerdekakan ataupun dalam kemerdekaan negeri ini. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, beliau ini adalah salah satu bisa kita bilang orang filsufnya Aceh ya, orang filsafatnya Aceh. Beliau suka sekali menulis, tetapi dalam tulisan beliau banyak sekali peran-peran dakwah yang beliau cantumkan atau beliau teteskan tinta-tinta dakwah. Dalam tulisan beliau, karya beliau banyak sekali yang banyak dikenal oleh masyarakat Aceh tentunya. Dan insyaallah mungkin para junior-junior beliau sudah mengetahui bagaimana peran beliau, dan beliau juga salah satu alumni dari Al-Azhar Kairo, Ustaz ya. Betul. Nah, insyaallah inilah Ustadz Teku Azhar Ibrahim. Mari kita simak bagaimana penjelasan beliau tentang peran dakwah di dalam memerdekakan negeri ini. Bagaimana Ustaz, tanggapannya Ustaz? Ya, jadi kalau dakwah itu sebenarnya sesuatu yang menyatu dengan diri kita ya sebagai umat Islam. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran banyak sekali perintah-perintah untuk berdakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Banyak sekali ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dakwah itu sudah menjadikan bahagian paling penting dalam kehidupan kita seorang muslim. Jadi agama Islam ini agama masyarakat, agama kita tidak dianjurkan dalam Islam ini hidup sendiri gitu, menang sendiri, makan sendiri, salat sendiri. Salat pun kita diperintahkan berjamaah gitu ya. Sama-sama Ustaz. Sama-sama. Jadi sebab agama Islam ini agama fitrah. Fitrah manusia itu tidak bisa dia hidup sendiri, dia pasti gitu. Kemudian dalam bermasyarakat memang proses kita menjadi baik itu kita mulai dari diri kita sendiri ya. Ku anfusakum wa ahlikum nara, itu sebenarnya sebuah proses. Bagaimana kita misalnya ngajak orang lain untuk baik, kita nggak baik kan? Kuramatan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Besar sekali dosanya kita mengajar orang lain kebaikan tapi kita sendiri tidak melakukan. Itu prinsip Islam ya. Nah, coba kita lihat dalam ibadah kita sebagai umat Islam. Semua ibadah itu orientasinya itu kebersamaan. Zakat kan, zakat itu kita keluarkan pada orang lain. Misalnya kita punya duit lebih bagi orang lain kan, nah, itu kan di situ sisi memenuhi kita kewajiban sebagai person, sebagai hamba Allah. Di sisi lain kita juga berusaha menutupi kebutuhan orang lain, dan zakat itu diwajibkan bagi orang yang istilahnya mampu gitu ya. Nah, kemudian puasa juga kan walaupun sendiri-sendiri tapi bersama. Artinya ketika kita mulai itu imsak itu subuh itu ya, sama-sama kan walaupun di rumah masing-masing ya kan, tapi mulainya sama-sama, berakhirnya juga sama-sama ya. Salat jamaah paling dianjurkan juga bersama-sama. Kemudian ya haji nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa ya. Haji itu tentu butuh bersama-sama juga Ustaz. Bersama-sama juga. Kumpul rame-rame di Arafah, hajju Arafah ini ya. Kumpul di Arafah itu menunjukkan simbol-simbol dalam ibadah kita ini. Memang agama kita agama jamaah. Itu juga berkaitan dengan kebaikan. Nggak bisa dalam Islam ini, dalam hidup dalam satu kampung tuh kita mau baik sendiri, baik sendiri.
Nah, nggak akan terjadi itu, nggak akan terjadi karena kata Ibnu Khaldun, al-insan ibnu bi'ah, manusia itu anaknya lingkungan, ya. Anaknya lingkungan. Al-insan ibnu bi'ah, manusia itu anaknya lingkungan. Kalau kita mau istilahnya mendapatkan masyarakat yang baik, ya, kita harus berperan memperbaiki masyarakat di situ. Bisa kita orangnya taatnya ibadah dan sebagainya, dia kunci pintu duduk di rumahnya, nah, dia nggak peduli dengan lingkungannya, itu nggak bisa, itu nggak akan terjadi istilahnya kebaikan masyarakat. Orang soleh itu nggak bisa dia sendiri soleh, dia Tetap harus bersosial, harus bersosial, harus dia menularkan kesolehannya kepada orang lain gitu. Coba kita bayangkan misalnya dalam satu kampung seseorang yang soleh, dia duduk aja di rumah, dia salat saja, dia semua apa ibadah untuk kriteria orang saleh ada sama dia. Bagaimana dengan anaknya? Ya. Mana tadi perkataan Ibnu Khaldun, al-insan ibnu bi'ah. Oke, dia baik sendiri, tapi begitu dia buka pintu, situ dia dapat orang mabuk, di situ dia apa orang adu ayam, di situ dia dapat rentenir, dia situ. Tidak bisa. Kalaupun misalnya dia bisa, maka anaknya bagaimana? Istrinya bagaimana? Keluarnya bagaimana? Maka dia harus berperan untuk membina dirinya, membina keluarganya, juga membina masyarakat di sekitarnya. Nah, kan istilahnya kalau istilah orang modern sekarang itu membuat lingkungan hidup kita, komplek kita, kampung kita yang aman, sentosa, makmur dan sebagainya. Itu bukan dengan membangun pagar yang tinggi atau cara orang dulu tuh bikin benteng gitu kan, benteng enggak. Orang dulu kalau diserang itu pakai kuda gitu, bikin benteng selesai ya. Kalau mereka menebus benteng itu susah ya. Di zaman sekarang mana ada lagi perang seperti itu. Iya, betul. Ya kan? Nah, teknologi udah canggih sekali. Sudah canggih. Jadi istilahnya peluru-peluru itu dikirim ke rumah kita, ke lingkungan kita lewat HP. Tepat sasaran lagi. Tepat sasaran. Jadi tidak melukai tapi menghancurkan. Itu kan terjadi kan. Ya. Makanya terlepaslah apa yang dilakukan orang, dia ada motif bisnis dan sebagainya. Tapi kan banyak hal yang merusak. Gimana anak-anak sekarang, anak-anak muda duduk di warung kopi, menghabiskan waktunya untuk main game aja itu. Habis game. Berapa banyak waktu yang habis. Ya. Terbuang sia-sia. Produktivitasnya itu hancur gitu kan, hancur. Nah, misalnya kalau itu terus terjadi terus menerus gitu ya, apa akan terjadi dengan masa depan bangsa ini? Ya. Kalaupun katakanlah ada orang yang menghasilkan uang dengan semacam itu, ya, apakah itu menyelesaikan masalah untuk dia ya? Tapi kita dalam muamalah ini ada tijarah ya. Tijarah ini kalau kita kasih uang ke orang, kasih barang ke kita, itu kan proses. Ini uang itu sebagai nilai tukar saja kan. Misalnya semua orang menghasilkan uang tanpa terjadi hal semacam ini. Nah, semacam ini ya. Saya pergi ke kampung mau beli beras, maaf Pak, kami udah nggak nanam padi. Nggak ada benda nyatanya lah ya. Ada nyata. Terus menghasilkan uang dari mana? Itu dari handphone ya. Dari handphone. Ya itu kan repot itu. Repot, sangat repot. Kita butuh makan dan sebagainya itu. Ada peran tenaga manusia mengeluarkan ikan dari laut, menjaga padi, tanaman padi itu sampai jadi beras, itu kan proses manusia. Itu kan sebuah kebersamaan yang saling membutuhkan gitu kan. Itu kan sesuai dengan fitrah Islam. Berkaitan. Itu juga misalnya kenapa Islam melawan riba. Riba itu kan sebuah transaksi yang kosong, dalam pengertian tidak ada nilai balik berupa barang kepada seseorang gitu. Beda dengan tijarah ya. Saya jual
ada yang orang beli mendapatkan barang dari saya, saya dapat untung gitu, dapat untung. Tapi kan ada pertukaran barang gitu kan. Coba misalnya kalau seperti rentenir gitu ya, rentenir uang ya, uang dengan uang kan tidak menghasilkan barang dan mencekik, membunuh gitu. Nah ini kan tidak sesuai dengan Islam dan sifatnya itu tidak bermasyarakat. Yang satu pihak menzalimi, satu lagi terzalimi. Jadi komunikasi kemasyarakatan pun tidak terjadi. Ini contoh saja ya, contoh saja. Itu juga dalam hal-hal lain agama ini memang agama dakwah. Nah, kita lihat dari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, itu Ustaz, itu kan. maksud saya. Siapa, kita mau jujur ya, walaupun hari ini orang benci Arab, kita benci mengdiskreditkan umat Islam dan kadrun ya? Ya kadrun apa istilahnya, istilah dibawa sama PKI loh, manis ya. Manis. Ketika Belanda masuk ke Indonesia atau katakanlah kita lingkupnya di Aceh ini, siapa yang bertahankan? Umat Islam. Umat Islam ya? Ya kan? Umat Islam yang beribu-ribu jiwa yang terkorbankan mati untuk sejengkal tanah ya. Kemudian bukan di Aceh saja, di Jawa juga begitu proses bagaimana istilahnya, tergantung istilahnya perlawannya seperti apa gitu kan. Tapi itu proses masuk. Ketika juga Belanda berada di Indonesia ini, merasa tidak nyaman karena ada perlawanannya umat Islam ya, kezaliman yang mereka bawa, penderitaan yang macam-macam lah, itu kan yang bereaksi itu kan umat Islam. Ya. Coba ini pada masa perjuangan membebaskan negeri ini dari penjajah ya. Arek-arek Surabaya ya, di mana di Medan Merdeka, di mana-mana kita di Aceh ini, semuanya yang diteriakkan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar ya, Allah Akbar. Dan itu kekuatan yang membuat penjajah itu nggak nyaman, gelisah mereka kan, gelisah. Dan apa istilahnya, semakin kental pengaruh Islam pada satu masyarakat di tanah air ini, semakin sulit penjajah itu menerobos ya gitu kan. Walaupun Indonesia misalnya dijajah 350 tahun katanya, kita di Aceh nggak sampai 40 tahun aja kan. Artinya pengaruh Islam, pengaruh dakwah dalam melawan penjajahan ini luar biasa, luar biasa. Nah hari ini ketika sudah merdeka, kita menikmati kemerdekaan ini, ya juga tetap harus kita isi dengan dakwah. Kalau dulu istilahnya dakwah ajak berjihad melepaskan negeri ini dari penjajahan, ya dakwah hari ini ya kita saling memperbaiki kondisi masyarakat itu ya. Ya namanya, apakah ada masyarakat yang kalau dalam filsafat itu misalnya masyarakat yang yang amazing, yang misalnya apa, saya lupa bahasanya. Saya juga nggak ngerti bahasa Arab. Jadi masyarakat yang sempurna gitu kan. Nah, ya enggak ada. Pasti misalnya, ada kekurangan ya. Pasti ada kekurangan, dan di situ dakwah itu nggak pernah berhenti gitu. Misalnya ada negara-negara sekarang ya, di dunia ini secara ekonomi mereka udah excellent, sudah luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa, sudah cukup makan, sudah berlebihan malah kan. Apakah dakwah itu hanya sekedar untuk makan? Bukan. Masalah akhlak tadi. Ya. Ya. Bahkan kalau kita baca gitu ya, kita nggak usah menyebutkan negaranya, justru yang saya dengar, yang saya baca itu jumlah orang bunuh diri itu mayoritasnya di negara-negara yang secara ekonominya mapan, teknologinya maju dan sebagainya. Ada apa mereka? Ya, ada apa mereka? Kok sampai seperti itu? Itu dakwah, ada dakwah yang tidak berjalan di situ. Ya, artinya kalau ketika mereka fokus untuk
apa ini Dunia lah tapi. dunia gitu kan. Ini setelah mereka dapat mau kemana lagi nih? Iya. Ya kan. Nah, sementara kita kan dunia ini kan jalan menuju akhirat. Iya. Bukan berarti udah kalau begitu fokus saya di akhirat, dunia nih diurus sama orang. Enggak juga. Ya. Karena Islam juga mengajarkan waqtabu fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya. Itu terjemahan bahasa Aceh itu menarik kali. Gimana Ayat Ustaz? Al-Qur'an ini ya. Oh iya. Jadi ulama-ulama Aceh dulu menerjemahkan ayat ini dengan bahasa yang sangat sederhana ya. Kata ulama, "Waqtabi fima atakallahu daral akhirah" dalam bentuk pantun ini. Ya. Bu bilele ungkot becut-cut dunia tamita akhirat tak tuntut. Itu ya, seperti itu. Menarik ya. Ya, menarik ya. Itu petuah atau kemana Ustaz? Itu sebenarnya terjemahan dari Al-Qur'an. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah ya. Carilah apa yang diberikan kamu pada kamu dari daral akhirah, akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya ya. Jangan lupa bahagian kamu di dunia ini ya. Oh gitu ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat perintah kan, berbuat baiklah sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu gitu kan. Ini kan dunia ini jalan ya, jembatan menuju akhirat. Kita nggak bisa mengatakan Allah biasa fokus saja sendiri, mau tenang-tenang aja di akhirat nanti. Lalu kan kalau ada sungai kan harus ada jembatan. Ya, Mau ke betul. seberang itu harus lewat. Maka berbaik-baiklah di jembatan itu, jangan merusak jembatan. Diperbagus jembatannya, diperbaiki dan sebagainya. Itu tugas kita setiap muslim dalam apa pengaruh dakwah dalam kehidupan pribadi dan sosial. Baik Ustaz. Saya ingin bertanya nih Ustaz kan. Kalau pada era zaman sekarang ini bagaimana sih maksudnya tentang dakwah ini, apakah maksudnya pengaruh dakwah di dalam kehidupan pada zaman sekarang ini Ustaz? Apakah efektif atau tidak atau bagaimana? Mungkin ada dakwah dengan cara-cara yang tertentu yang sangat efektif gitu. Dakwah pada dasarnya kan dakwah da'a itu artinya memanggil ya, atau tabligh menyampaikan ya, memanggil pada kebajikan, tabligh menyampaikan kebajikan. Konsepnya sederhana ya. Kalau dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu dengan cara yang terbaik sesuai tempat dan waktu, kondisi, adat dan sebagainya. Pilihlah cara yang terbaik, itu hikmah. Kan kondisional. Wa mau'idatul hasanah, dan contoh yang baik, perilaku yang baik. Jadi berdakwah itu bisa dengan kalimat, bisa dengan tulisan, itu wasilah namanya. Kemudian yang sangat efektif adalah dengan perilaku. Kemudian level yang satu lagi, wajadilhum billati hiya ahsan ya. Jadi kalaupun kita terlibat dengan perdebatan, perbedaan pendapat dan sebagainya, dalam jidal ini, dalam perdebatan ini, dengan kalimat-kalimat yang terbaik kita pilih. Itu dengan ahlul kitab itu ya. Apalagi sama kita. Kalau ada perbedaan pendapat ini itu ya apa istilahnya, wajar, manusia berbeda gitu kan. Misalnya dalam apa istilahnya, apalagi berkaitan hal yang sifat furu', itu ada perbedaan itu kita menyikapi selama itu ada dalam 4 mazhab itu udah selesai, nggak ada masalah. Anda mau mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, silakan, nggak ada masalah itu. Jangan ribut dengan masalah-masalah kecil. Sehingga hal yang lebih penting itu terlupakan. Kita sibuk ribut, menghabiskan waktu berdiskusi tentang hal-hal yang furu'an itu, saling menyalahkan, bahkan pada tingkat mengkafirkan dan sebagainya. Itu yang duduk di warung kopi itu menghabiskan anak-anak kita dari pagi sampai sore, sampai paginya lagi, nggak ada yang peduli. Ya, yang lebih ekstrimnya Ustaz, seperti daerah-daerah perbatasan Ustaz ya. Terlupakan bagaimana banyaknya orang-orang yang perbatasan, orang pedalaman yang belum mengetahui, bahkan bersyahadat. Saya pernah beberapa kali turun, mereka saja tidak tahu, padahal mereka muslim Ustaz. Ini terlupakan bagi kita. Kita sibuk di dalam itu tadi, perdebatan yang seperti itu tadi.
Ini bagaimana nih tanggapan Ustadz nih? Ini contoh kasus itu, Contoh kasus, di mana kita disibukkan dengan urusan kecil ya, urusan besar kita lupakan. Iya. Urusan besar ya, contohnya tadi yang saya sampaikan, generasi muda tidak terurus, seorang orang tua tuh setelah dia kirim anak ke pesantren, sekolah dan sebagainya, dianggap udah selesai itu, tugas guru itu, orang tua lepas tangan. Kan enggak seperti itu kan. Bahkan yang lebih buruk lagi kalau anaknya mungkin disentil sama guru karena bandel, ya datang ke polisi lapor. Kalau dulu dan kan nggak seperti itu. Nggak seperti itu, Ustaz. Kalau tidak disentil sama guru, lapor sama orang tua. Nggak berani, Ustaz. Malah kita nggak berani lapor. Takut kena lagi kan. Malah takut kalaupun berani lapor, orang tua balik dengan anak bawa rotan lagi. Rentam lagi. Ya istilahnya itu ada walaupun saya personal pun tidak setuju misalnya pakai kekerasan dalam pendidikan, nggak setuju gitu kan, tapi reaksi berlebihan daripada orang tua itu yang merusak anak pada akhirnya ya. Kemudian itu hal-hal yang kita anggap sepele tapi itu masanya besar gitu. Ignoran kalau istilah orang itu bahasa Inggrisnya ignoran, ketidakpedulian gimana anak kita, yang kita lebih suka anak itu istilahnya daripada terbebani dengan tugas-tugas sebagai anak ya, kita nggak tega, kita lebih senang udah biar jalan dengan HP, biarlah mau balik sepeda motor yang mahal dan sebagainya itu ya. Jadi itu merusak. Kemudian ke level yang di atasnya itu lagi, itu kan level keluarga gitu ya. Level yang atas lagi, orang itu musuh-musuh Islam itu, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ya. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani ini nggak akan pernah rela ya sampai kita mengikuti agama mereka. Bahkan dalam ayat lain, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka wala yazaluna, mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kamu ya, hingga kamu murtad, keluar dari agama kamu ya. Kata guru saya, untung ada kata itu istata'tu. Kalau seandainya mereka mampu, tapi kan ada syarat ya, mereka nggak mampu, tidak mampu kenapa? Ada dakwah itu kan, ada dakwah yang hidup terus panjang sejarah umat Islam. Nah, kasus-kasus yang terjadi misalnya kalau kita di Aceh ini di perbatasan ya, satu sisi kita udah lihat, satu sisi ada adat yang adat yang melihat perbedaan agama itu suatu biasa, itu bagus ya, satu sisi bagus gitu ya. Beda agama bisa hidup secara harmonis dan bagus, itu kita hormati, kita respect gitu ya. Kita respect, tapi ada sisi lain yang kita tinggal langkah gitu. Yang kita lupa mengajarkan kepada umat kita, ada hal-hal yang tidak boleh level toleransinya, misalnya seperti sebelah sana makan babi, sini makan babi juga gitu kan. Sebelah sana minum tua misalnya, sebelah sini minum tua itu kan kebablasan, keterlaluan gitu ya. Tapi satu sisi lagi hidup bertetangga dan sebagainya itu bagus, tapi kalau ketika kita dakwah ini kita tinggalkan, artinya orang-orang itu ya beginilah agama itu kan tidak salah. Bahkan ada kasus cerita itu di perbatasan kenduri menjelang Ramadan tuh masak babi gitu ya. Nah, itu kan 12. Kemudian kita melihat juga bagaimana rapuhnya umat Islam itu di perbatasan, di pedalaman itu, mereka disampaikan tadi salat tidak tahu, halal haram tidak mengerti gitu ya. Kemudian istilahnya hilang rasa girah, itu semangat keislamannya. Jadi kalau bulan Syawal santai aja mereka, Ramadan santai aja, tapi sudah Desember semangat. Semangat. Itu yang terjadi. Nah, kita jangan sibuk dengan urusan-urusan kecil, hidup di antara sesama kita, sibuk dengan urusan kelafiah-kelafiahnya, sehingga itu terlupakan, tertinggal. Ini saatnya
semua elemen masyarakat Muslim, organisasi-organisasi dakwah ini bersatu padu untuk membentengi umat kita, menjaga mereka. Ya, yang itu bagian penting dari kehidupan apa istilahnya kita baik bernegara gitu kan, kemudian bersaudara sebagai Islam. Kalau ya kondisi di pedalaman, kalau bilang sulit kali. Jadi yang saya heran Ustaz, berapa banyak Muslim di Indonesia ini? Sangat banyak Ustaz. Ya. Tetapi sepertinya kita tuh kurang peduli terhadap sesama Muslim. Menurut pendapat pribadi saya, karena banyak sekali saya lihat ketika saya terjun ke dalam pelosok-pelosok mengikuti agenda-agenda FDP, miris sekali kita lihat masyarakat Muslim ini Ustaz. Kondisi kehidupannya, bahkan yang mu'alaf ini juga Ustaz. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini Ustaz? Nah, seperti kita sampaikan tadi, ketika 24 jam dalam hidup mereka, kan kita sudah pernah lihat pergi ke sebuah kampung di perbatasan itu, Gunung Pak-Pak, ada kakak-kakak, ibu-ibu bilang, saya dari kecil sampai besar, umurnya 30-an tahun itu nggak pernah mendapatkan yang namanya belajar ngaji. Ya, dari kecil sampai besar dia nggak pernah, dan dia tidak pernah melihat ada guru yang mengajarkan ngaji. Kita hidup di kota ini kan, atau hidup di kampung-kampung sekitaran kota, ya, ngaji itu hal biasa. Hal biasa. Bahkan banyak pengajian orang nggak mau datang. Ya, itu. Banyak alasan juga saya. Alasannya banyak. Bagaimana mereka merindukan pengajian itu. Mereka merindukan orang yang mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Merindukan memperbaiki hidup mereka. Ya, memang secara ekonomi mereka tak terlalu baik, ya, tapi juga nggak menuntut sekali sama kita. Yang mereka minta, isi ruh kami ini. Mereka hidup sederhana, nanam jagung, jual jagung dan sebagainya, jadi semacam itu. Baik Ustaz, menyambung pertanyaan tadi Ustaz, apakah dakwah ini harus membutuhkan profesi tertentu, atau harus mempunyai pemahaman agama yang mendalam, atau bagaimana? Atau dia memang harus seorang ustadz baru boleh berdakwah? Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya itu sebuah syarat, maka saya pikir Islam itu nggak pernah sampai ke Aceh. Oh gitu ya? Ya, itu kan kata Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat. Itu sampaikan dari aku ini walaupun satu ayat. Yang bawa Islam ke tempat kita ini kan pedagang. Oh, pedagang Ustaz ya? Saudagar ya? Saudagar. Ya, dan itu sudah ma'ruf ya, sudah dalam sejarah sudah kita tahu. Jadi, dan mereka tidak selamanya berdakwah dengan ceramah, enggak. Itu sampai ke Pasai, sampai ke Sumatera ini, orang melihat, oh enak kan dealing atau berniaga dengan orang-orang dari Islam ini, dari Timur Tengah, dari India ini. Mereka jujur, nggak nipu. Itu kan sebuah dakwah, bentuk dakwah gitu. Jujur, nipu, perilaku mereka kan itu kalau kita sebut dengan muaidah hasanah, itu contoh yang baik. Itu yang orang kan bertanya, kok menarik orang itu ya, kok berkesan dan sebagainya. Nah, itu akan terjadi komunikasi ya, apa agama akan mengajarkan semacam ini. Dan itu setelah Islam itu masuk, banyak penganut, kan datang kemudian para ulama yang memperkuat keimanan mereka dan sebagainya. Ada satu cerita, dakwah ini penjahat juga bisa berdakwah. Ini menarik nih. Jadi saya dicerita sama kawan. Jadi di Amerika, di Detroit kalau nggak salah, kawasan Detroit sana. Jadi kan ada gangster, para gangster itu mereka hisap ganja lah atau apa itu, jualan. Jadi berkumpul mereka, ada yang dari Maroko, ada yang dari Brazil, Argentina, dan macam-macam lah orang, Kuba, Amerika itu sendiri. Mereka hisap ganja. Rupanya di antara mereka cara linting itu beda. Gaya Amerika itu lintingnya, Brazil ini. Jadi ada salah satu itu enggak lintingnya, where coming from?
dan Maroko. Maroko. Oh, oke. Nah, dia bos gangster ini bilang, setahu saya Islam nggak boleh seperti itu. Akhirnya sama Maroko ya, gitu. Ya sama yang ini yang Muslim Maroko ini, ya memang, tapi ya itulah. Nah, oke, kalau begitu. Kamu Muslim kan? Ya, saya Muslim. Coba ceritakan sama saya, apa Islam itu? Dia seorang pengganja itu ya. Yang bertanya bos gangster tadi. Gangster tadi, orang Amerika. Apa Islam itu? Dia jelaskanlah. Jadi senakal-nakal orang Muslim yang hidup di lingkungan keluarga yang baik atau di masyarakat yang baik Maroko. Ya. Dia ceritakan Islam itu begini, melaksanakan salat, macam-macam lah, tidak boleh bohong dan sebagainya, ya nggak boleh mabuk. Dia ceritakan, walaupun dia mabuk, ya. Beriman kepada Allah dan sebagainya. Jadi bos gangster ini, oke. Jadi setelah itu hilang dia. Bos gangster ini hilang dari kawasan tersebut, distrik itu kan hilang. Mana ya? Jadi kan orang-orang gangster itu kalau sudah hilang, kalau nggak ditangkap sama polisi, ya dibunuh sama gangster kan gitu. Atau dia melarikan diri ke tempat lain. Jadi gitulah. Orang udah cuek aja gitu, udah nggak ada lagi dia. Kalau nggak di penjara, ya dibunuh atau kemana gitu kan, orang nggak. 5 tahun kemudian dia pulang. Si bos gangster yang sudah pakaian lain. Pakaian Timur Tengah gitu kan. Oh iya. Nah, seperti syekh lah. Udah syekh. Rupanya dia pergi entah ke Syria entah ke Mesir gitu. Dia belajar Islam. Oh, si bos gangster tadi. Belajar Islam. Jadi ketika dia pulang kan dengan penampilan berbeda, ya kan orang sudah tahu, kamu sudah Muslim. Islam ya. Iya. Dia mulailah apa istilahnya di distrik dia itu, kawasan dia berdakwah. Jadi kawan-kawannya yang gangster itu kan yang didekati yang pertama ya, tanya mana si Maroko tadi. Ada dia masih seperti dulu, nggak berubah katanya. Dia bilang biar aja dia seperti itu, Allah ada masanya akan kasih petunjuk buat dia, jangan sakiti dia, biar aja gitu. Tapi Allah kasih petunjuk buat dia, karena apa saja kebaikan yang saya lakukan hari ini dia dapat pahalanya selama dia masih Muslim. Oh gitu ya. Ya, ini bagaimana istilah dakwah itu bisa disampaikan oleh seorang mabuk ya. mabuk. Sedang linting-linting pun mualaf jadinya. Orang mualaf walaupun dia nggak berubah. Ya. Nah, tapi kan lebih baik kita berubah dulu, baru kita ajarkan orang. Maka efek dari gangster ini yang masuk Islam luar biasa. Ya, saya dapat memahami ini, Ustaz. Maksudnya tidak mesti harus kamu memiliki profesi tertentu, harus kamu itu lebih baik daripada yang lain. Tapi jalan dakwah ini bisa dengan berbagai cara, Ustaz. Yang penting kita menyampaikan kebaikan itu, ya, Ustaz. Sadar ataupun tidak sadarnya seseorang itu, ya itu kita serahkan kepada Allah. Betul. Ataupun disebut, kalau biasanya disebut hidayah, Ustaz ya. Ya, hidayah. Baik Ustaz, mengenai era zaman sekarang nih Ustaz. Apalagi kita ini kan semakin hari tentu semakin banyak perubahan, semakin bertambah tahun semakin ada perubahan, dan juga banyak pengalaman ataupun pengetahuan yang kita dapatkan dari hari-hari sebelumnya. Nah, untuk langkah ke depan ini Ustaz, ataupun gerakan dakwah yang paling bagus kita bangun untuk memajukan negeri ini. Negeri kita ini kan belum tentu sesempurna negeri-negeri orang lain, Ustaz. Tapi kita patut bersyukur kita masih bisa hidup dengan bebas, berdemokrasi dengan baik di negara ini. Nah, tentunya saja kita perlu membangun negeri ini dengan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Langkah-langkah dakwah yang patut kita jalani di dalam peran kita memajukan negeri ini apa, Ustaz? Saya sebenarnya berkaitan dengan hal ini gitu ya. Saya kagum melihat tokoh-tokoh ulama-ulama yang di awal abad ke-19 ya. Mereka mendirikan organisasi-organisasi dakwah seperti Syarikat Islam, kemudian
Muhammadiyah, NU dan sebagainya itu ya, yang Jawa Barat 19, ada satu kesadaran jamaah. Mereka selama dijajah, di bawah penjajahan, itu terisolir dari dunia. Jadi Belanda itu yang membuka sekolah hanya kepada orang-orang tertentu, kalangan tertentu gitu ya. Yang Muslim ini disingkirkan dan orang Muslim itu menyingkirkan diri gitu ya, bergelut dalam peradaban gitu ya. Belanda memanfaatkan. Jadi di mana di awal abad ke-19 itu banyak para tokoh mereka berpikir Islam ini nggak seperti itu ya, kita melarikan diri ke gunung-gunung, ke kampung-kampung gitu. Kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Maka dibukalah ini pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan yang situ ada belajar agamanya, yang di situ juga ada belajar dunianya. Sehingga ketika tahun 45 kemerdekaan banyak tokoh-tokoh Islam itu yang mereka sudah maju gitu kan, jadi diplomat negara ya. Jadi diplomat ya, dan sebagainya gitu ya. Artinya yang terbuka itu cara mereka berpikir dulu. Artinya tuntutan zaman ini seperti ini. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau sekarang itu pendidikan pesantren modern itu sebenarnya lahir dari sebuah proses yang panjang. Walaupun sekarang kan kita harus mikir lagi ya, dulu kondisinya semacam ini kondisi sekarang sudah berubah jauh sekali. Hidup ini sudah tergantung pada satu benda nih. Iya. Akhir Semua ada di situ, saya. Semua di situ. Mau berguru pun bisa juga di sini, Ustaz. Akhirnya apa istilahnya itu? Kalau ada istilahnya HP ini, kalender tendang sama dia. Jam alarm itu udah nggak dipakai lagi. Iya, betul. Buku nggak payah beli lagi, sudah ada sama dia. Itu kan perubahan yang luar biasa. Kita harus ikuti juga. Dari segi satu sisi itu ya kita harus juga bisa memanfaatkan ini sebagai wasilah, sebagai media untuk menyampaikan dakwah. Ya alhamdulillah banyak ulama-ulama muda ya ceramahnya direkam gitu. Jeleknya orang nggak mau datang ke pengajian ya. Tapi kita nggak bisa maksakan. Tapi ketika banyak orang yang sadar terhadap karena dengar puas. Karena dengar siapa Ustaz Adi Hidayat, Khalid Baslama dan sebagainya, Marmita masih banyak banyak ulama-ulama muda, banyak Gus Baha dan sebagainya kan. Itu kan sebuah perubahan yang luar biasa. Artinya kalau dia ini bisa dimanfaatkan dengan baik, maka dia juga bisa mendapatkan pengetahuan Islam. Nah langkah, tapi hidup sebagai manusia nggak berubah, ya kan? Iya, nggak berubah. Kita sebagai manusia itu nggak berubah. Kita masih butuh makan, kita masih butuh sosial tadi, sosial dan sebagainya, nggak berubah. Ini harus bisa diimbangi, harus bisa diimbangi secara transfer pengetahuan. Lewat ini. Kalau dulu harus kita beli kitab-kitab itu, buku-buku itu jutaan harganya. Kita sekarang mau mendownload Fathul Mu'in misalnya, syarah Muslim yang Umdah gratis ya? Gratis 22 kalau Umdah 22 jilid gratis kan? Nah, dan isinya sama, nggak berubah karena di scan PDF ya, scan PDF itu ya seperti ada di kitab. Dan yang hebat lagi ulama-ulama Islam itu seperti Wasweli yang artikel Islam Adilat itu masih terjual bagus di pasarnya, udah di PDF kan, ditulis lagi wakaf, wakaf kan luar biasa. Nah, jangan sampai kita dikendalikan oleh ini. Kita yang mengendalikan ini, kita yang mengendalikan hati, bukan kita dikendalikan oleh hati. Nah, makanya perlu di istilahnya transfer pengetahuan seperti itu, tapi dia nggak bisa mentransfer akhlak.
Ya, ya, ya. Akhlak dia nggak Paham, bisa paham. ditransfer semacam itu, ya. Tapi justru dia merusak akhlak. Ya. Ketika kita tidak peduli dengan lingkungan kita, tidak peduli dengan orang lain, ego itu. Yang rusak itu bukan pengetahuannya, tapi akhlaknya. Akhlaknya yang rusak. Anak-anak itu kalau sudah pulang masuk kamar nggak keluar, tak apain nonton di dalam itu, ya. Yang rusak itu akhlak. Dia Iya. istilahnya ini nggak bisa kita download akhlak di sini. Jadi istilahnya gini Ustaz ya, boleh saja kamu berilmu, tapi kalau adabmu tidak ada berarti kosong. Kosong. Tapi adabmu ada, keilmuan pun ada, itu lebih bagus ya. Dan yang lebih bagusnya ya seperti itu tadi, adabnya tadi lebih masyhur daripada keilmuannya, ataupun seimbang mungkin ya, daripada dia berilmu tapi tidak beradab Ustaz ya. Betul. Betul seperti itu Ustaz. Betul. Jadi kan proses pengetahuan bisa transfer soal itu, tapi proses pembentukan akhlak itu harus interaksi. Oh iya, Ya kan, seorang anak harus jumpa dengan gurunya. Ya. Dia tahu misalnya merokok itu salah, misalnya anak tahu gitu, nah, merokok itu salah. Tapi kalau nggak ada guru yang nyentil dia, Iya. memberi kejutan motorik gitu kepada dia, dia tidak sadar kalau itu salah. Ya. Bagaimana dia bersikap? Misalnya kita anak-anak ini ngomong nggak boleh keras-keras. Dia tahu ngomong, tapi ukuran tidak keras itu seperti apa? Guru yang tidak tahu kan? Iya. Ini kamu keterlaluan. Ya, itu. Atau membuli kawannya. Iya. Dan sebagainya. Itu ilmu akhlak, ilmu yang akan apa istilahnya, akhlak itu terbentuk dengan adanya interaksi. Begitu juga kita udah tua nih, ya, udah tua nih, kita merasa nih kita baik-baik aja gitu kan. Tapi kapan kita merasa tidak baik? Ketika kita berkomunikasi, apa ini, secara intens dengan lingkungan kita, dengan masyarakat. Oh, saya ternyata ini lebih pelit daripada orang lain misalnya kan. Oh, saya ini lebih ego, dan itu kan setelah kita berinteraksi ya dengan orang lain. Saya ternyata saya lebih bodoh ternyata itu kan setelah kita ada interaksi dengan orang baru kita mengukurnya. Contohnya kalau ada misalnya kita sibuk memikirkan keseharian kita, makan dan sebagainya, tiba-tiba ada orang secara ekonomi mungkin lebih rendah gitu. Dari mana? Enggak, baru pulang dari perbatasan, pedalaman. Ngapain? Ngantar beras misalnya ya. Ngapain di sana? Ya, saya ngajarin baca Quran untuk anak-anak kecil. Ya. Itu kan ilmu mungkin orang ini lebih. Ya. Ya, dia tahu cuma mengajarkan alif fathah a ya, tapi dia mau ke pedalaman itu akhlakul karimah itu yang terjadi setelah adanya interaksi dengan orang lain, Dan dia peduli. peduli gitu. Kalau enggak masing-masing di rumah sebanyak apapun ilmunya tanpa interaksi dengan orang lain, Tidak ada gunanya. coba bayangkan kalau misalnya dulu semua tokoh-tokoh bangsa ini dia fokus pada diri sendiri, dapat pekerjaan pada kantor-kantor pada pemerintah Belanda, udah kenyang dia kan. Ya. Nggak merdeka sampai hari ini ya. Tapi ada kesadaran ya, yang merasa sedih melihat lingkungannya. Ya, maaf, pada masa-masa tertentu kita lihat di ini orang sampai makan tikus karena nggak ada makanan gitu kan. Nah, itu yang kesadaran yang menjadi apa istilahnya, membentuk akhlak dia. Ada yang melihat lingkungan. Nah, itulah. Berarti akhlak ya. Ini yang paling utama sebenarnya. Ya. Bisa saja dengan era modern sekarang ini semua serba mudah, tapi apabila tidak tertuntun dengan baik kepada jalan yang lebih lurus, maka juga tidak ada gunanya Ustaz ya. Ya. Jadi akhlak ini memang yang paling utama. Seperti saya pernah mendengar Rasulullah itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak manusia ini. Apa betul Ustaz? Ya, Rasulullah wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Aku ini tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau aku tidak diutus, kan pemahamannya untuk ini pada dasarnya. Iya, Pada iya. dasarnya. Kemudian dalam ibadah kita, seperti salat misalnya,
Itu kan luar biasa pelajaran akhlak, Iya. berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita di masjid umpamanya, kalau orang lain datang duluan tidak boleh kita melangkahi. Ya. Kemudian akhlak juga diajarkan dalam salat berjamaah itu, siapa yang datang duluan ya maka dia di saf pertama. Apakah kulitnya hitam, kuning, biru, hijau dan sebagainya itu nggak peduli. Yeah. Kan itu kan pelajaran menghargai orang lain. Betul. Apakah dia seorang pemulung, apakah dia tukang beca, atau dia seorang jenderal. Kalau dia sudah di depan di saf pertama datang duluan, hak dia di situ. Kita nggak bisa narik, kamu maaf ya, ya, ada jenderal datang, kamu pemulung belakang, nggak bisa seperti itu. Di hadapan Allah semua sama. Semua. Masya Allah. Baik Ustaz, mungkin ada pesan-pesan tertentu Ustaz pada sahabat-sahabat kita, para pendengar ataupun para penonton daripada FDP ini tentang perkembangan dunia dakwah pada zaman sekarang ini. Bisa Ustaz sampaikan Ustaz? Ya, sampaikan, jangan pernah berpikir masuk surga sendiri. Ya, masuk surga sendiri, saya mau masuk surga sendiri, enggak. Anda masuk surga Sendiri nggak ada orang sama aja. Karena orang lain. Ya. Di surga kesepian nggak enak juga. Anda masuk surga karena orang lain. Masya Allah. Anda masuk surga karena orang lain. lain. Artinya bagaimana nih Ustaz? Maksudnya, saya punya uang lebih. Ya. Kalau tidak ada orang yang bisa saya sedekahkan, nggak mau menerima sedekah saya, mau saya bawa kemana? Pahala sedekah. Iya. Saya ingin berbagi pengetahuan saya, nggak ada yang mau mendengar. Mau dibawa kemana Ustaz? Kemana? Nah, saya seorang guru yang sangat profesional, nggak ada murid, nggak ada orang yang saya ajarkan. Dari mana saya bisa dapat pahala gitu kan? Dan seterusnya. Jadi begitu juga ya, ajak orang lain untuk masuk surga. Saya masuk surga karena orang lain, maka saya pun mengajak orang lain untuk masuk surga. Jadi kita ramai-ramai di situ happy Ustaz. Jadi Jadi nggak kesepian ya? nggak kesepian. Jadi nggak ada awak tak ada, planet pun sepi. Awak tak ada, planet pun sepi ya. Masya Allah. Ya. Saya pernah membaca itu Ustaz di WhatsApp ya. Baik. Planet sepi. Ini bagus nih Ustaz nih. Jadi kutipan yang paling bagus nih kan. Iya. Jadi istilahnya mari kita sama-sama berdakwah. Nggak punya waktu, Anda punya uang, bantulah untuk kegiatan dakwahnya. Nah, Anda punya waktu, ikutlah. Sumbang apa saja yang Anda miliki untuk dakwah. Ini kembali Tuhan, bukan untuk orang pedalaman, bukan untuk pengurus dan sebagainya, tapi akan kembali ke diri kita masing-masing. Sekali lagi, masuk surga karena orang lain, dan ajak orang lain untuk masuk surga. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz telah menyampaikan juga banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa saya terima, dan para sahabat-sahabat, para penonton juga daripada FDP TV ini juga bisa melihat bagaimana perkembangan dunia dakwah pada zaman sekarang ini, juga bagaimana kontribusi dakwah dan bagaimana peran kita dalam bersosial, bermasyarakat di negara kita ini. Juga terus jangan pernah bosan untuk berdakwah, sampaikan kebaikan-kebaikan, tidak mesti punya profesi tertentu, yang penting kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Dan jangan pernah merasa surga itu punya milik sendiri. Surga itu milik bersama. Kita bisa masuk bersama-sama, seperti kutipan daripada Ustadz tadi, kalau surga itu sendiri kita sepi, jadi masuklah bersama-sama. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih Ustadz, ini